Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah online Victory Church Indonesia. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat. Oleh anugerah Tuhan kita boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Saya berikan tema hari ini adalah yang berjudul Semangat. Ya, ayo Bapak Ibu, pada hitungan yang ketiga, dimanapun Anda berada, Anda juga ikuti saya ya. Ikuti sama-sama kita bilang yuk, semangat. Ya, sekali lagi, 1, 2, 3, semangat. Yes, ya. Hari ini kita harus semangat Bapak Ibu. Apapun keadaan Anda, tetap semangat. Ya, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam hari-hari kita, secara setiap hari kita menjalani hidup kita di masa pandemi ini, banyak hal pasti yang akan kita alami, pergumulan demi pergumulan, baik pernikahan, keuangan, kesehatan. Namun apapun yang terjadi, ketika Bapak Ibu, Anda, saya, kita semua tetap semangat, kita akan dapat melewatinya, saudara, di masa-masa yang sulit ini. Ya, kenapa? Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, ada teman saya memberikan saya sebuah statement bagus sekali ya, saya sangat diberkati. Orang cacat dengan mental kuat dapat mengalahkan orang kuat dengan mental cacat, saudara ya. Di sini berbicara soal mental, semangat itu mental. Ya, semangat itu bukan sekedar satu action ya, tetapi ada di dalam hati kita. Ya, kita bisa semangat karena kita buat keputusan untuk semangat. Itu mental, itu sikap, attitude kita, saudara, dalam kita menghadapi hari-hari hidup kita. Dari sejak bahkan kita bangun pagi, ya, sampai kita menjalani satu hari, sampai kita mau tidur, ya, itu adalah satu mental, ya. Kalau Anda secara tubuh Anda sehat, Anda sempurna, tapi mental Anda cacat, ya, itu akan menjadi satu hambatan buat hidup Anda. Makanya orang cacat dengan mental yang kuat dapat mengalahkan orang kuat dengan mental yang cacat. Anda dan saya secara tubuh tidak cacat, kita ada tangan, ada kaki, ya, ada tubuh semua sempurna, tapi secara mental seperti apa? Nah, hari ini kita belajar, kita ingin punya mental yang kuat, ya. Katakan sama-sama, mental yang kuat. Ya, mental yang kuat itu adalah semangat, saudara ya. Nah, payung memang tidak dapat menghentikan hujan, saudara, namun dapat membuat kita terus berjalan menembus hujan. Semangat memang tidak dapat menghentikan masalah, namun semangat dapat membuat kita terus berjalan menembus semua masalah kita. Jadi mari kita katakan sama-sama sekali lagi, semangat ya. Nah, saudara, Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, hari-hari ini saudara, masalah persoalan itu dapat membuat kita menjadi tawar hati. Ya, namanya saja sudah tawar, saudara ya. Ibarat kita makan nggak pakai garam, rasanya gimana? Pasti tawar, pasti nggak enak, nggak bikin nafsu, saudara ya. Nah, kondisi hati ini harus dijaga, saudara. Ya, apalagi di masa pandemi ini, saudara, saya sudah bilang pandemi itu buat saya pandang Tuhan, dekat dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Jadi pandemi tidak akan menjadi masa yang sukar ketika kita pandang Tuhan, dekatkan diri pada Tuhan dan minta hikmat Tuhan. Ya, tapi bagaimana mungkin Bu Pendeta, saya di PHK. PHK buat kita anak Tuhan itu P-nya perkenanan Tuhan. Hanya itu hidup dengan iman, makanya karakter kita semakin serupa Kristus. Jadi jangan lihat PHK dari sudut kacamata dunia, saudara ya. Lihat PHK menjadi satu kesempatan ya. Nah, kalau Anda mengalami PHK, Anda ciut, Anda konflik suami istri karena di rumah terus Anda terus down ya. Melihat anak ya, belajarnya online, Anda sebagai mami, sebagai mama bergumul, emosinya up and down ya. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai persoalan hidup kita hari-hari membuat kita menjadi tawar hati.
Ya, mungkin Anda berdoa sudah sekian lama, Bapak Ibu ya, menanti jawaban dari Tuhan dan sampai hari ini tidak kunjung datang jawabannya. Anda berdoa buat jodoh, buat masa depan Anda, buat karier Anda ya kan, buat pergumulan apapun dalam hidup Anda, doa saya belum dijawab, Bu, saya sudah doa, saya sudah puasa. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya, tawar hati ini adalah satu jebakan. Sebenarnya Anda sedikit lagi sudah mau mengalami janji Tuhan dalam hidup Anda, tapi karena Anda tawar hati, itu janji jadi lari semakin mundur, saudara ya. Oleh sebab itu semangat itu penting. Semangat itu seperti obat bius, Bapak Ibu ya. Kalau kita mau dioperasi, apalagi operasi besar, coba Anda bisa bayangkan dioperasi besar tanpa dibius. Ya, Anda yang mau sesar, ibu-ibu ya, misalkan dioperasi sesar, lalu Anda tidak dibius, apa akibatnya? Pasti sangat sakit, sangat perih, saudara ya. Makanya begitu ibu sesar setelah selesai dioperasi dan obat biusnya hilang fungsinya, Anda merasakan perih. Ya, semangat itu seperti obat bius, saudara. Kita harus tetap menjalani proses hidup kita. Namun ketika kita bersemangat, kita seperti mendapatkan sebuah energi, saudara, sebuah kekuatan, saudara. Ya, dan Tuhan itu senang melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersemangat. Ya, kekuatan kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Jangan andalkan kekuatan kita. Ya, kita belajar andalkan kekuatan Tuhan. Makanya Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Ya kan? Oleh sebab itu hari-hari ini Bapak Ibu fokus kita berjalan dengan kekuatan Tuhan. Saya menjamin Bapak Ibu ketika kita berjalan dalam kekuatan firman Tuhan, hati kita tidak menjadi tawar. Begitu hati kita tawar, kecil kekuatan kita. Jadi ayat ini sebenarnya berkata seperti ini, jika engkau tidak menjadi tawar hati pada masa kesesakan, besarlah kekuatanmu. Anda akan menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kau akan tetap naik dan tidak turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita akan belajar beberapa kisah, saudara, orang-orang yang telah melewati satu proses yang berat dalam hidupnya, tapi mereka tetap semangat dan tidak menjadi tawar hati. Yang pertama adalah kisah Yusuf. Tentunya Bapak Ibu tahu ya, kisah tentang Yusuf, sang pemimpi. Ya, Yusuf mendapatkan sebuah mimpi. Mimpinya begitu luar biasa dan dia ceritakan mimpinya kepada abang-abangnya, saudara. Ya, dan akhirnya apa? Yusuf itu dibenci saudara-saudaranya. Yusuf itu mengalami apa? Dibuang ke sumur oleh saudaranya. Dia mengalami dijual ya sebagai budak oleh saudaranya, abang kandungnya. Coba saudara bayangkan ya, kira-kira kalau persoalan ini terjadi di dalam hidup Anda. Udah dibenci, dibuang, dijual, difitnah ya, saudara, oleh istri tuannya, istri Potifar. Si tante Potifar itu mau mencoba menggoda Yusuf, tapi Yusuf tidak kompromi, akhirnya dia difitnah, lalu dipenjara, saudara. Oleh karena bukan dosa, Yusuf tuh dipenjara bukan karena bersalah, tapi karena Yusuf itu memilih hidup kudus. Ya, apalagi lalu dia dilupakan oleh orang yang ditolongnya, dalam hal ini juru minuman raja. Saudara, kalau kita bayangkan kisah Yusuf, saudara, ya mungkin ini juga terjadi dalam hidup Anda. Anda dibenci oleh orang tua Anda sendiri, Anda dibenci oleh anak Anda sendiri, Anda dibuang, Anda merasa tercampakkan, tidak ada satupun orang yang peduli Anda. Ya, bahkan mungkin ada beberapa Anda merasa seperti hidup Anda dijual oleh orang tua Anda. Karena ada seorang ibu cerita sama saya merasa, Bu Sandy, mama saya menjual saya. Ya, bahkan tidak sedikit, saudara, di kota-kota, suku-suku tertentu demi mendapatkan uang, orang tuanya menjual anaknya untuk menjadi pelacur. Itu terjadi, dan saya pernah melayani beberapa wanita dijual ibunya sendiri, saudara. Ya, atau kok mungkin sedang mengalami fitnahan, kok difitnah, kok disalahartikan, ya, kok digosipkan, saudara. Ya, mungkin Anda alami itu hari ini, dan Anda merasa hidup Anda terpenjara. Ya, Anda terpenjara dengan kepahitan hati Anda, sakit hati Anda, saudara. Ya, dan Anda merasa dilupakan. Wah, ada orang udah berjanji, gue janji deh sama lu. Ya, gue akan bener genapin, gue akan naikin, gue akan promosiin lu. Nah, setelah Anda tolong dia, bye-bye, janji tinggal janji, projectnya project thank you. Bagaimana respon Anda? Nah, kisah Yusuf ini sangat menginspirasi hidup saya, saudara ya. Namun, bagaimana ketika Yusuf mengalami semuanya itu? Ya, apakah Yusuf tawar hati? Wow, saudara, Yusuf tetap semangat. Ya, kebencian yang saudara-saudara lakukan, ya, saudara-saudaranya, abang-abangnya lakukan kepada dia,
Hidup dia dibuang, diasingkan, dijual sebagai budak, dipenjara, dilupakan. Itu tidak membuat Yusuf down, ya, tapi membuat Yusuf bangkit. Makanya di kitab Kejadian, saudara, ya ditulis ya, engkau semua mereka-rekakan sesuatu yang jahat buat aku, tapi Tuhan mengubahkannya sebagai satu kebaikan, saudara. Wow, Yusuf luar biasa. Dia melihat semua proses yang buruk yang terjadi dalam hidupnya itu menjadi satu kebaikan buat dia. Dan makanya Yusuf bisa menjadi orang nomor 2, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dia bisa memberi makan banyak orang, satu bangsa di tengah masa yang sukar, saudara. Hari ini bagaimana dengan Anda? Ya, kalau Anda mengalami satu kondisi keadaan seperti Yusuf, mari tetap bangkit. Jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi kecut hati. Kuatkan hatimu dan tetap semangat. Ya, contoh yang kedua adalah Raja Daud. Ya, kalau kita belajar dari kisah Raja Daud, saudara, dia mengalami beberapa hal, berbagai hal dalam hidupnya. Daud mengalami ditolak sejak kandungan. Ya, mungkin ada di sini Anda, mau digugurkan orang tua Anda anak yang tidak diharapkan. Mungkin orang tua Anda berharap anak laki, lahirnya anak perempuan, atau sebaliknya berharap anak perempuan, lahir anak laki. Ya, Anda mau digugurkan, Anda ditolak. Daud mengalami hal ini, saudara. Daud mengalami tidak dihargai dan gak dianggap oleh ayah kandungnya sendiri. Ya, pada waktu mereka mau mengangkat seorang menjadi raja, semua abang-abangnya diundang untuk makan malam bersama, ya, oleh Nabi Samuel, saudara. Tapi di mana Daud? Daud hanya disuruh oleh ayahnya mengembalakan 2 atau 3 ekor domba saja, saudara. Ya, tapi kita lihat Daud waktu dia tidak dihargai, waktu dia tidak dianggap, apa respon dia ketika dia menjaga 2-3 ekor domba ayahnya? Alkitab mencatat waktu singa dan beruang datang mau menerkam domba ayahnya ini, Daud bela mati-matian, saudara. Daud tidak membiarkan ya domba ayahnya ini habis dimakan oleh serigala, oleh singa, ya, dia bela. Ya, Daud melakukan apa yang dipercayakan dalam hidupnya dengan segenap hati, saudara, sekalipun dia tidak dihargai. Oleh sebab itu pada waktu Nabi Samuel mau memberkati, apakah ini anak kamu? Ya, dan Isai menjawab, masih ada satu lagi. Ya, saudara. Ya, dan akhirnya Daud dipanggil, saudara. Ya, dan akhirnya sebelum Daud datang, kita tidak akan memulai acara ini. Saudara, dikatakan Alkitab Daud datang dengan pipi yang kemerah-merahan. Wah, sekalipun ditolak dari sejak kandungan, sekalipun dia tidak dihargai dan tidak dianggap, tapi Daud tetap semangat, saudara. Ya, sekalipun Daud diremehkan. Bahkan Saul, pemimpin yang sangat Daud respect, Daud hormati, mau kejar-kejar dia untuk dibunuh, tapi itu tidak membuat Daud tawar hati, tidak membuat Daud benci, balas dendam. Ya, melampiaskan sakit hatinya, enggak, Bapak Ibu. Ya, saudara, kita lihat Daud tetap semangat. Makanya tertulis dalam Alkitab, Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, nah, katakan sama-sama, ya, semangat. Ya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap semangat, saudara. Ya, nah, bagaimana sih, saudara, kita bisa tetap semangat di masa yang sukar, di masa yang sedang dalam pergumulan? Ya, bangun tidur aja udah berat, Bu, rasanya, Bu, dada sesak, kepala pusing, migrain, ya, pencernaan terganggu, asam lambung naik, ya, mah kambuh, ya, tulang rasanya semua ngilu, ya. Anda padahal nggak kena virus corona, tapi karena hati Anda, jiwa Anda tawar hati, gejalanya jadi mirip virus corona, saudara, ya kan? Sekarang kan sakit dikit, oh kena COVID, sakit dikit kena COVID. Padahal sebenarnya karena Anda tawar hati, imun Anda turun, jadi perasaan-perasaan itu mencekam. Ya, nah sekarang kita mau belajar, saudara, bagaimana sih tetap semangat di masa sukar, supaya ketika Anda dan saya tahu kuncinya, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dikuasai masalah. Setuju? Tapi kita boleh menjadi orang-orang yang menguasai masalah. Kita tidak menyalahkan orang, situasi, barang, ya, menjadi penyebab kehancuran, permasalahan hidup kita. Tapi kita boleh justru melihat orang, situasi, barang itu menjadi alat Tuhan untuk membangun hidup kita. Amin. Nah, dimulai dari fokus yang benar, saudara, di masa sukar. Ya, katakan sama-sama, fokus yang benar. Ya, kalau fokus Anda benar, Anda akan mencapai kepada tujuan yang benar. Tapi kalau fokus Anda salah, Anda akan mencapai ke tujuan yang salah.
dan akhirnya membuat hidup Anda kacau dan berantakan. Ya, kita harus kembali kepada fokus yang benar, yaitu yang pertama, pegang janji firman Tuhan, saudara ya. Roma 4 ayat 19 sampai 21, imannya tidak menjadi lemah. Ini kisah Abraham. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, fokus yang benar berbicara tentang yang pertama, pegang janji Tuhan. Ya, kalau Anda pegang suami, hai istri-istri, kalau Anda pegang suami, Anda kecewa. Suami Anda memang tidak bisa dipegang. Ya. Juga kalau Anda suami pegang istri, Anda juga akan kecewa karena istri Anda juga nggak bisa dipegang. Anda dan saya, kita ini manusia, bisa seketika katakan iya, nanti bisa berubah jadi tidak. Ya, jadi kalau kita meganginnya orang tua meganginnya anak, ngandelinnya anak, ya Anda kecewa. Ya, Anda anak juga meganginnya orang tua. Pokoknya gue pegang nih kata-kata papa nih, gue pegang kata-kata mama. Ya, papa mama Anda juga bisa mengecewakan Anda. Memang nggak bisa dipegang. Itu fokus yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kita pegang itu janji Tuhan. Katakan sama-sama, pegang janji Tuhan. Seperti Abraham. Ya, dia menanti janji Tuhan. Dia tidak menjadi tawar hati. Sekalipun dia sudah berusaha, janji Tuhan luar biasa buat Abraham, engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, dan buat Sarah engkau akan menjadi ibu bagi banyak bangsa. Bagaimana mau jadi bapa dan ibu bagi banyak bangsa, satu anak pun tidak punya, saudara, ya kan? Nah, kalau Anda sudah fokusnya salah, ya, Anda akan down, Anda akan lemah, Anda nggak bisa semangat. Tapi kalau Anda tetap memiliki fokus yang benar, yaitu pegang janji Tuhan, Anda akan tetap bersemangat. Ya, Bapak Ibu, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu bagaikan emas yang murni, saudara. Ya, tidak akan pernah mungkin Tuhan itu mengingkari janji. Ya, bagaimana mungkin Tuhan yang berjanji, Tuhan itu mengingkari? Tidak mungkin. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Ya, dan cara Anda membangun, melatih supaya Anda tetap berfokus kepada janji Tuhan adalah Anda perkatakan janji Tuhan itu setiap hari. Makanya setiap hari kita perlu rajin, saudara, merenungkan firman. Makanya kita ada Victory Club. Untuk Anda yang di grup Victory Mentoring Community, Anda juga setiap hari harus merenungkan firman, dengar link khotbah, ya, menerima satu tugas-tugas yang membantu Anda supaya pikiran Anda dipenuhi firman. Ya, kalau pikiran kita tidak dipenuhi firman, bagaimana kita mau pegang janji Tuhan? Karena janji Tuhan tertulis dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu, saudara, harus jadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaan kita, hobi kita. Ya, saya dengar banyak kesaksian ibu-ibu, bapak, bahkan yang di grup Victory Community, ya, VMC keuangan maupun pemulihan keluarga. Sejak mereka masuk dalam grup VMC, lalu mereka mengubah pola hidup mereka. Ya, setiap hari merenungkan firman, pagi, siang, malam firman, baik dari pribadinya, baik juga dari teman-temannya. Mereka merenungkan, mereka meneliti, mereka mengimani, mereka memperkatakan, dan luar biasa hidup mereka hari ini diubahkan, saudara. Tergantung respon Anda pada waktu Anda pegang janji Tuhan, apa yang Anda lakukan. Kalau Anda hanya pegang janji Tuhan, lalu Anda hanya terlena setiap hari, berpikir yang lemah, berpikir yang salah, berpikir negatif, udahlah, mana mungkin, Anda mulai bergaul dengan komunitas yang salah, ya Anda nggak bisa pegang janji Tuhan, saudara. Kalau Anda mau tetap semangat, Anda pegang janji Tuhan, Anda hidupi firman Tuhan setiap hari. Fokus yang benar yang kedua adalah fokus kepada salib Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Kalau Anda fokus kepada masalah, percayalah Anda tidak akan mungkin bersemangat. Ya, malah akan cenderung kembali, ya, seperti khotbah minggu lalu. Ya, Anda akan mencintai diri Anda lagi sendiri. Ya, Anda akan mengasihani diri, merasa diri sebagai korban. Ya, Anda akhirnya semakin kacau. Ya, Anda akhirnya menyalahkan situasi orang, keadaan. Wow, masalah bukan bertambah baik, tapi akan bertambah buruk. Pilihan dari tangan Anda. Fokus yang benar adalah fokus kepada salib Tuhan. Ibrani 12 ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Katakan semangat.
Mengapa Anda dan saya menjadi lemah, menjadi putus asa? Karena fokus kita kepada masalah. Ya, kalau fokus kita kepada salib Tuhan, ingatlah selalu akan Dia. Artinya apa? Kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagaimana Dia begitu baik, begitu mengasihi kita. Dia mengorbankan segalanya untuk kita, Bapak Ibu. Kita mengerti makna pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka apapun masalah yang terjadi, aduh saudara, waktu kita lihat masalah kita nggak ada seujung kuku pengorbanan Yesus. Ya, waktu engkau disakiti suamimu, kau melihat salib. Wah, kau mendengar pimpinan Tuhan berkata bahwa aku sudah menanggung rasa sakit hatimu anakku. Apa yang kau alami, aku sudah tanggung semuanya. Aduh, kita jadi melihat saudara, masalah kita tuh jadi nggak ada apa-apanya waktu kita membandingkan masalah kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, masalahnya banyak orang Kristen nggak pernah merenungkan salib, cuma nunggu sebulan sekali kalau perjamuan kudus. Ya, makanya jangan heran, up and down. Mewek lagi, mau bunuh diri lagi, mau mundur lagi, tinggalin Tuhan Yesus lagi. Loh, pengertian Anda apa tentang salib? Ya, kita harus berjalan di jalan salib itu, saudara. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya, saudara. Jalannya sempit, tapi jalan yang sempit bukan berarti jalan itu jalan yang membuat kita susah selamanya, enggak, saudara. Ya, jangan dipikir gini, oh jalan dunia lebar enak, jalan Tuhan sempit nggak enak. Waduh, saudara, jalan Tuhan itu sempit, tapi jalan di luar Tuhan lebarnya itu justru tambah lebih sempit sebenarnya. Kenapa? Karena taruhannya nyawa Anda, binasa selama-lamanya. Jadi, ingatlah selalu akan Dia. Mulai hari ini, ambil keputusan saudara, Bapak Ibu. Ingat selalu akan Dia. Makanya setiap hari itu yang diingat kebaikan Tuhan. Jangan nuntut terus, gue belum ini. Ya, kalau Anda spiritnya nuntut, Anda nggak akan bisa mengingat kebaikan Tuhan. Coba Anda relax, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Ya, Anda lepaskan nafas Anda, coba. Anda bisa bernafas aja, itu udah anugerah Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan pada waktu Anda melewati step-step musim-musim dalam hidup Anda. Wah, banyak sekali saudara. Kalau saya udah mulai galau, udah mulai uring-uring, jiwa saya udah mulai banyak nuntut, nih saya mulai tenang karena saya ingat salib Tuhan lagi. Makanya saya setiap pagi selalu membiasakan merenungkan salib. Ya, akhirnya saya bisa tidak fokus kepada masalah, saya fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan limpahkan kekuatan itu. Saya bisa melihat banyak aspek hidup saya, persoalan-persoalan hidup saya dari sudut kacamata Tuhan. Dan akhirnya hidup saya tetap bersemangat. Amin. Tetap semangat saudara di masa sukar. Hanya ada dua caranya. Yang pertama, ya, Anda fokus pegang janji firman Tuhan. Yang kedua, Anda fokus memandang kepada salib Tuhan. Masa sukar itu ada akhirnya. Namun orang yang penuh semangat tidak akan berakhir, saudara. Apapun yang terjadi hari ini, pesan saya, pandang terus salib Tuhan. Pegang janji Tuhan. Anda akan semakin kuat dan semakin kokoh. Hidup Anda akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Orang-orang sekeliling Anda akan mengalami, ya saudara, di mana hidup Anda itu berdampak dan mengubah banyak orang. Suamimu diubahkan, istrimu diubahkan, anak-anakmu diubahkan. Karena semangat itu menular, saudara. Sebaliknya kalau saudara putus asa, lemah, tidak berdaya, itu juga menular. Ya, satu rumah bisa sakit semua karena Anda tidak ada atmosfer semangat. Tapi kalau Anda ada atmosfer semangat, ya, ekspresikan semangatmu. Ya, maka itu akan membuat saudara, ya, hidup Anda akan semakin sukacita. Di akhir dari khotbah saya mau mengajak Bapak Ibu untuk praktek bagaimana caranya semangat. Ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengubah bagian yang ada di dalam kita karena kita tidak bisa lihat, ya, tapi kita bisa mulai belajar mengubah apa yang ada di luar, yaitu gestur kita, postur kita, ya saudara, ya. Nah, kalau saya praktek saudara dari tahun 2011 sampai hari ini adalah setiap pagi saya memulai hidup saya dengan mengangkat kedua tangan saya ke atas bentuk huruf V. Di situ atmosfer semangat mulai terjadi, saudara. Ada pengharapan, ya, ada sukacita. Anda bisa memandang hari Anda yang Anda akan lewati sepanjang hari ini dengan kemenangan. Itu yang penting, saudara. Saudara lihat kemenangan dulu walaupun belum terjadi kemenangan. Ya, tapi kan keadaannya masih sulit, Bu. Bagaimana? Saya masih banyak hutang. Ya, suami saya belum berubah, istri saya belum berubah, anak saya masih bermasalah. Ya sudah, taat saja Bapak Ibu, lakukan dulu, semangat dulu. Jangan tunggu keadaan berubah baru semangat. Semangat dulu baru keadaan berubah. Mau Bapak Ibu praktek? Gak hanya cukup sekali pesan saya, harus setiap hari dan berkali-kali. Di masa sukar saya lakukan ini.
Setiap saya galau, setiap saya uring-uringan, gak jelas, saudara, down, mulai tawar hati, saya angkat kedua tangan saya lihat wajah saya ke atas, dan saya mulai kembali belajar, saudara, menyemangati diri saya. Khotbah yang powerful adalah khotbahin diri Anda sendiri. Itu yang saya lakukan, saudara. Pada waktu saya lihat kaca, saya khotbahin, saya nih semangat. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu, ya. Anda nggak bisa ngandalin orang menyemangati Anda, memotivasi Anda. Ya, itu hanya bertahan beberapa waktu, tapi setelah mereka pulang, Anda down lagi. Jangan, Anda khotbahkan diri Anda. Ya, lalu setelah saya angkat tangan, angkat wajah, saya membangun atmosfer semangat, saya mulai melihat kemenangan. Walaupun belum terjadi, tapi saya sudah mulai melihat di imajinasi saya bersyukur, saya mulai tersenyum, wow. Dan saya lakukan, saudara, saya tepuk tangan, saudara ya. Tepuk tangan ini luar biasa, membuat hati kita rileks, hidup kita rileks ya. Kalau Anda melihat sebuah pertandingan atau sebuah konser ya, pasti cenderung refleksnya apa? Otomatisnya kalau kita sangat suka dengan pertandingan dan konser itu, pasti kita tepuk tangan. Yeay! Nah, Anda jangan semangat dan tepuk tanganin orang juga, saudara ya. Coba latih tepuk tanganin kemenangan Anda walaupun belum terjadi, tapi ayo mulai bersorak-sorai. Makanya itu kuasa pujian penyembahan, waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu sesuatu terobosan di alam roh sudah terjadi. Anda yang sakit oleh bilurisus, Anda hari ini sembuh. Ya, kenapa? Karena Anda semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Ya, ini praktekkan pagi, siang, malam. Jadi kalau saya, begitu saya lagi keluar nih, tugas keluar pelayanan, saya ada drone, saya ada merasakan banyak masalah, tekanan datang, saya langsung masuk kamar mandi biasanya. Ini kalau saya, begitu di kamar mandi, saya angkat kedua tangan saya angkat wajah saya. Yes, Tuhan, saya percaya kemenangan sudah terjadi. Saya lawan semua apa yang saya rasakan, semua kelemahan, semua tawar hati, semua keputusasaan. Saya lawan, saya katakan, yes, saya semangat Tuhan. Engkau sudah berada di depanku Tuhan. Kau menggendongku, Kau menyertai langkahku, Kau tidak pernah meninggalkan aku. Nah, hal itu kalau saudara lakukan di saat momen di mana hati Anda, jiwa Anda lagi down, Anda praktek, Anda rubah gestur, postur tubuh Anda dengan semangat, saya percaya hari-hari Anda akan penuh dengan kemenangan. Penyakit Anda akan disembuhkan. Persoalan Anda akan bisa Anda lewati dengan sukacita. Anda bisa enjoy dalam hidup Anda. Seberat apapun pergumulan Anda, saya percaya tangan Tuhan, kuasa Tuhan terlebih besar, saudara, dari masalah kita. Kita fokus pegang janji Tuhan, dan yang kedua kita fokus pandang kepada salib Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, dimanapun Anda semua berada, hidup Anda tetap semangat. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, bentuk huruf V, angkat wajahmu, saudara. Apa yang ada di hati dan pikiran Bapak Ibu ketika Anda angkat kedua tangan Anda mulai bersyukur buat janji Tuhan atas hidupmu. Anda mulai memandang kepada salib Tuhan. Yes, Tuhan menguatkan hidup Anda hari ini. Katakan, aku semangat Tuhan, karena aku percaya janjimu pasti digenapi. Karena aku memandang kepada salibmu. Salibmu adalah kekuatan hidupku. Anda boleh merasakan hari ini ketika Anda angkat kedua tangan Anda. Ini adalah tanda kemenanganmu. Dan pada hitungan yang ketiga, saya mengajak Bapak Ibu dimanapun kau berada, saudara, kita mulai bertepuk tangan dengan kekuatan yang ada dalam hidup kita, saudara. Kita mau tunjukkan ekspresi kemenangan kita. 1, 2, 3. Yes! Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus berkuasa. Anda boleh lakukan ini, saudara. Ya, saya percaya engkau satu keluarga hari ini mengalami terobosan yang baru. Kalau rohmu menyala-nyala, saudara, kau semangat, kemenangan sudah terjadi atas hidupmu. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, biarlah firman-Mu menerobos hati dan pikiran kami. Kami boleh dicelikan Tuhan, mata hati kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Apapun yang terjadi, kami boleh semangat Tuhan. Kami boleh tetap bersyukur, kami boleh tetap bersukacita Tuhan. Sekalipun kami masih menghadapi masalah demi masalah, tapi kami mau belajar Tuhan, membuat hidup kami tetap semangat. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan, kami mau terus pandang kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini hidup kami mengalami terobosan yang baru. Ada semangat, ada sukacita di setiap keluarga. Para suami, para istri, semuanya mengalami satu semangat yang baru hari ini. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.